请起立。请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金氏弟子承认上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼一问讯。再问讯。三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam, Susyong Seje. Salam cinta kasih untuk semua. Kangen untuk seluruh tim Sinpasyang yang begitu musim ya tiap hari. Kangen untuk Susyong Seje yang begitu setia juga tiap hari di Sinpasyang. Kangen Susyong Johar yang setia terus membimbing kami ya. Apa kabar Susyong? Ya, selamat Nah, malam mari ya ya semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke, kangen dulu ya, Sanjen Kaise. Nah, Oke, sebelum Sesyong, ya sehat-sehat Sesyong, tetap semangat Sesyong. iya Silakan, semangat Susyong. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita doa sejenak ya Susyong ya. silakan. Oke.我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
Oke, semoga dunia bebas dari bencana ya. Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Baik, sing-sing semua, tetap semangat, salam sehat ya, selalu dari saya, Johar Cho, saya relawan Medan ya, asli Medan, pindah dari Jakarta. Sesungguhnya Jaga Wijaya kayaknya ini ya, share screen-nya putus ya. Bukan Saya saya, tunggu. ada orang Jambi ya. Oh, Susan. orang Jambi ya. Iya, orang Jambi. Tolong bantu orang Jambi yang share screen. Namanya Susanti Baik. Metali ya. Namanya Susanti Kanan Metali ya. Sesio. Karena Bukan saya saya. lihat Sesio jadi host ini hari ini. Jangan Baik. terlalu sama Senang saya. ya. Hari ini Oh. bisa ketemu Sesio Jangka. Favorit saya ini. Kita Terlalu ketemu Sesio ngefans. nanti ya tanggal 21 Jangan, di Jakarta. jangan. Baik. Astaga. Baik. Saya mulai dulu ya. Enggak nanti sesio semua ini mendengar kita ngobrol pula di sini ya. Baik, sesio semua, sebelum saya mulai, izinkan ya, pinjam telinganya ya. Jadi saya bacanya nggak sia-sia, dan sesio semua juga dapat manfaatnya ya. Jadi bukan hanya absensi aja, nanti nggak dapat manfaat juga habis kuota ya, nanti internetnya ya. Baik, saya mulai ya. Hari ini saya ditemanin ya, Sesio Sunardi dari Tanjung Balai. Ya, ini nanti banyak cermin ini ya. Ini saya lihat tadi, saya dengar ceramah master. Ini banyak ini kisah-kisah yang pernah saya praktekkan. Semoga saya nanti sharing ya. Semoga bermanfaat bagi semua. Baik, saya mulai bab 19 ya hari ini. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Baik, hari ini episode ke-1710. Bagaikan cermin terang yang jernih, dapat memantulkan segala rupa. Baik, kita lanjut. Host tolong ya, kanan ya. Ini Seci Susanti Metali yang share screen. Kanan. Salam kenal ya, C. Baik, saya lanjut. Hari ini tadi udah baca ya, bab 19. Baik. Nah, ini mulai dari catatan tangan ya. Sekalipun kita menempatkan Buddha di puncak kepala selama kalpa sebanyak butiran debu, bahkan seperti raja yang dikatakan giat bersemangat dalam mencari jalan kebuddhaan, menjadikan tubuh kita sebagai alas tidur dan alas duduk yang membentangkan pada 3.000 dunia. Namun, apabila kita tidak menyebarkan dharma untuk menuntun para makhluk, maka pada dasarnya adalah kita tidak mampu untuk membalas budi luhur dari Sang Buddha. Nah, ini tadi kan Master ada cerita ya, bahwasanya Sang Raja ya pada saat itu ya, nah itulah dia bersedia ya menjadi tempat tidur ya, alas tidur ya. Nah, ya sampai menjadi bangku apa dan lain-lain ya. Nah, tadi cerita dari Master. Baik, kita lanjut. Tolong dibantu Seci Susanti. Baik, Kanen Seci. Oke, bagian pertama ya. Menempatkan Buddha di puncak kepala seperti kita membawa banyak kitab suci di atas kepala melewati waktu yang panjang. Pada bab Dewa Data ada seorang raja yang sangat tekun dalam mencari jalan kebuddhaan. Demi mencari jalan kebenaran, sang raja bersedia menyerahkan tahtanya, menuruti semua permintaan petapa Asita untuk hidup bersama melatih diri. Raja tidak peduli dengan penderitaan, kesulitan, tantangan yang dihadapi, hanya fokus pada pencarian kebenaran. Inilah esensi dari berlatih dan mencari jalan dharma. Kita harus selalu melakukan yang terbaik
dan bersumbangsi tanpa pamrih di dunia ini. Harmonis, bergotong royong melakukan kewajiban, membantu orang lain, dan saling menjaga sesama praktisi. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Penderitaan terakumulasi. Akumulasi karena tidak tahu prinsip kebenaran. Menghambat cinta kasih dan pikiran bajik sendiri. Tidak rela bersumbangsi. Buddha datang ke dunia manusia untuk satu tujuan utama, yakni untuk mengajarkan jalan bodhisattva. Nah, kalau di sini tadi Mas udah cerita ya, padahal dia seorang raja ya, tapi dia rela, dia mau melatih diri. Nah, ini seperti perumpamaan ya. Jadi raja itu mungkin ya kita bilang seseorang yang penuh berkah ya, terakhir sebagai raja di sebuah negara ya, dia bisa bersenang-senang ya, bisa menikmati duniawi. Tapi raja ini berbeda ya. Jadi dia mau melatih diri ya. Nah, ini perumpamaan seseorang yang sangat penuh berkah ya. Artinya dia bisa kaya, berkuasa, dan lain-lain. Tapi dia sendiri juga mau melatih diri. Nah, ini sebenarnya kembali ke kita. Kondisi kita bukan presiden, kita bukan raja. Tapi apakah kita mau melatih diri? Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari Master ya, kalau saya tarik ya. Nah, di sini sebenarnya banyak ya yang bisa dibedah, tapi nanti kepanjangan saya bedahnya. Ya, ya kan? Nah, si raja tahu itu sulit ya, menderita kita bilangnya sulit. Nah, dia harus hadapi. Kenapa dia tak mau menikmati duniawi? Nah, inilah ya sisi dalam dia melatih diri. Nah, si raja mencari jalan dharma. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita mau mencari jalan dharma? Renungkan sendiri. Jawab sendiri. Baik. Nah, si Master kata kita harus melakukan yang terbaik, bersumbangsi tanpa pamrih di dunia ini. Ini harus pakai tanda kutip, tanpa pamrih. Hati-hati. Ya, ini sering terjadi. Dan beberapa kali ya saya sudah melihat ya kadang ya kita katakan sering ya orang katakan, waduh kamu udah komite ya, bla 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 bla. Tapi komite itu kalau menurut Session Hola itu komite bukan Superman ya. Nah komite itu juga orang yang melatih diri sama ya. Jadi bukan berarti dia udah komite udah pasti super ya, bukan. Tapi dia masih juga melatih diri dan mencari terus jalan dharma. Nah, itu ya. Jadi ingat kita belajar apa? Tanpa pamrih. Nah, ini tadi saya katakan, ini pernah terjadi. Ya. Yang paling sering terjadi itu adalah mungkin kalau menurut saya lihat itu di amal ya. Kita sering ya paling sering itu adalah nomor telepon kita berikan pada Kan Enhu ya, penerima bantuan. Nah, di sanalah ya, sering terjadi apa? Kita merasa terganggu. Nah, itu goyah kita ya. Ya, kadang tiba-tiba tengah malam ada apa-apa kita ditelepon. Telepon kita nggak matikan pula itu. Nah, gawat. Bunyi, satu keluarga bangun semua, keluarga kita. Nah, itu jadinya kacau dunia ya. Nah, makanya tadi terakhir Master katakan ya. Nah, kita harus bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, tapi kita harus gimana? Jangan sampai timbul kerisauan. Nah, itulah sangat bahaya ya. Nah, tapi kita gimana? Terakhir Pastor katakan, nah kita harus mencapai apa namanya kebijaksanaan.
Ya, betul. Nah, di sana tadi Mas ada katakan ya, kita beruntung kita bisa melihat orang susah, kita tidak tega. Nah, tapi kita harus pakai apa? Pola pengetahuan, tadi Mas katakan. Nah, dengan pola pengetahuan kita baru bisa timbul kebijaksanaan. Nah, tadi saya katakan apakah layak? Kita harus 24 jam. Nah, kita tidak rela ya melihat orang susah. Terpaksa kita kasih nomor HP kita ke Kanenhub. Nah, sering terjadi. Akhirnya kita marah. Timbul marah. Kenapa kau telepon saya? Nah, itu sering terjadi. Ya, hati-hati sensasi. Jadi mungkin disarankan ya kalau memang tidak rela boleh kata dikasih nomor HP tapi malam matikan. Ada jamnya ya. Ya, itu ya nanti jadinya kacau dunia ya. Nah, di sini juga Mas katakan, nah kita harus harmonis, bergotong royong, melakukan kewajiban ya, membantu orang lain dan saling menjaga sesama praktisi. Nah, di sini, nah paling sering terjadi ya, gesek-gesekkan ya. Itu paling sering terjadi apa? Bangku digeser-geser. Ya, kalau kegiatan itu udah biasa. Bukan hal yang luar biasa. Itu udah biasa. Bangku-bangku udah kita susun bagus-bagus. Itu digeser-geser begitu ada yang datang. Kacau dunia. Nah, kita juga marah, kesel. Itu udah pernah saya cerita ya. Itu di Jakarta ya. Saya paling senyum-senyum. Pas itu saya PSI utama. Saya senyum-senyum saya hadapi. Pas itu udah ngerti ya, itu ada sepo-sepo ya. Yang ya kita udah paham ya, sepo-sepo yang udah lama lah ya, udah senior-senior. Ya, dia datang geser. Nah, PSI ini bagian ini bilang ke saya, Sesiung itu digeser-geser semua. Nah, bagaimana ini? Dia bilang. Saya datang, saya senyum-senyum. Saya panggil Kanen Sesiung. Udah bantu saya geser bangku, saya bilang. Nah, saya katakan apa? Sesiung, boleh tahu kemarin Sesiung ikut rapat nggak? Enggak, saya sibuk. Oh, Kanen loh Sesiung. Kalau boleh, tahun depan Sesiung datang ya, ikut kita rapat. Saya bilang. Ya, saya senyum-senyum yang unjuk gigit juga. Kalau enggak dia marah nanti sama saya. Itu ide Sesiung sangat bagus, saya bilang. Ya, tapi kita udah sepakat di rapat posisi bangku seperti ini. Saya bilang. Nah, kalau boleh Sesiung tahun depan datang, ikut saya rapat, kasih saya saran. Terima kasih banget. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya sepo itu malu sendiri, dia geser kembali bangkunya tanpa saya suruh. Itu kira-kira mungkin ya kita saling menjaga ya sesama praktisi ya. Hati-hati. Jadi cici kita semua udah tahu AP, APL, komite itu bukan pangkat ya, sensitif ya. Ya, kita harus tegaskan dulu ya. Itu hanya berani memegang tanggung jawab ya. Nah, saya sendiri sebenarnya adalah pembina luar kota untuk Heci Tebing ya. Salah satu di bawah naungan Heci Tebing adalah Tanjung Balai. Tapi saya sampai detik ini saya tidak merasa menjadi pembina mereka. Saya merasa menjadi pendamping. Apa yang saya tahu, saya sharing. Nah, tapi dengan senyuman ya, senyum mungkin dari Tanjung Balai, Tebing, tahu ya. Ya, saya lebih suka bercanda. Ya, tapi ada sharing dharma di dalamnya. Baik, saya sambung ya. Ini saya ngomong terlalu panjang. Nah, ini bodhisattva muncul sebentar ya, saya baik dulu ya, saya habiskan dulu. Maaf. Nah, ini bodhisattva muncul karena ada makhluk yang menderita. Ya, tentu ya. Sebab kita kanan ya, harus sama kanan. Kenapa masa suruh kita hormat ya, setiap memberi gambaran kepada kanan ya. Kita harus kanan, tanpa kanan kita bisa tidak, belum tentu bisa berbuat baik. Gak segampang itu. Itu sudah saya alami. Ya, ada kanan yang coba yang tidak mau dibantu, ada. Lucu sekali. Nah, itu kita tidak punya kesempatan baik. Nah,
Ini penderitaan kalau mengasihi akumulasi karena tidak tahu prinsip kebenaran. Nah, menghambat cinta kasih dan pikiran bajik sendiri. Bla 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 ya. Oke, baik. Nah, jadi Buddha datang untuk mengajarkan jalan Bodhisattva. Baik, next. Sece, tolong dibantu. Bagian kedua. Baik, bagian kedua ya saya baca. Sewaktu bersumbangsi, setiap orang setara bersumbangsi. Ketiga, bertanggung jawab. Setiap orang harus tetap pada posisinya. Nah, ini tepat sekali nih. Ini sering ini ya. Udah tahu dia posisi waktu tugas dapat di posisi A. Dia jalan-jalan lagi ke B. Malah campurin urusan di B ya. Jadi kadang nah itulah sering terjadi. Jadi kalau boleh, memang katanya relawan seci kepo-kepo katanya. Iya boleh kepo-kepo. Tapi mai aneh kepo ya, kayak senjangkawi ya, mai aneh kepo ya. Kepo kalau itu yang baik nggak apa-apa ya, mai aneh kepo nanti kacau dunia ya. Menjadikan sila sebagai sistem. Nah, menjadikan cinta kasih sebagai pola manajemen. Nah, ini tadi Master katakan apa ya? Sila itu sebagai sistem. Ya, betul. Nah, terus cinta kasih sebagai pola manajemen. Nah, kita harus punya cinta kasih ya sebagai pola manajemen. Dari pola manajemen itu akan timbul pengetahuan ya. Pola pengetahuan baru kita bisa bijaksana. Ya, gitu ya. Itu kira-kira ya. Jadi jangan pakai perasaan, sering saya katakan ya. Kalau pakai perasaan nanti kacau juga ya. Kita pertahankan. Karena Nuh harus dibantu ABCDZ, tapi kita agak punya data kuat. Akhirnya tumbang karena yang dibantu itu adalah kelayakan dibantu dan kita ada pesan dari Master ya. Kita harus mendidik kanan ya. Kan main bantu. Kalau main bantu di mana-mana juga banyak yang bantu. Ya, jadi kita harus punya cinta kasih relasi yang bijaksana. Oke. Kita harus menggenggam jalinan jodoh. Lakukanlah apa yang benar dan harus dilakukan. Melatih diri juga perlu ada misi dan ikrar. Merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Nah, tadi saya sudah katakan ya, kita harus punya polanya ya, punya sistem. Ya, kalau memang kita nggak tega, ya tadi saya nyambung ya, nggak tega pada kanan waduh nanti ada apa-apa tengah malam gimana ini? Nah, kita kasih nomor telepon, kita harus siap. Kalau nggak siap, jangan kasih nomor telepon HP kita. Kalau enggak tengah malam diganggu nanti kacau, kita marah. Ya, jadi enggak bijaksana nanti ya. Jadi itulah namanya harus ada manajemen ya. Harus ada sistem. Nanti saya sama melatih diri juga perlu ada misi dan ikrar. Nah, kita melatih diri ini. Disuruh kancing sampai ke atas ya. Bajunya ya. Ya, disuruh senyum-senyum. Lagi marah gak suruh senyum ya, jangan kau ya. Disuruh putus. Wah, sepertinya Sosyong Johar jaringannya terputus nih. Oh, udah masuk ya. Silakan Sosyong. Maaf, terputus sudah masuk nih balik. ini mungkin manajemen saya kurang bagus Sosyong. jadi bisa putus dia. Baik. Terlalu semangat Sosyong, semangat. Ya, baik. Walaupun ini putus ya. Tapi ini tetap semangat Sosyong. Baik. Nah, ini kita tadi ya sampai sini ya saya bilang ya. Kita harus ada misi dan ikrar. Misi kita apa ya? Betul kan? Kita harus ikrar menjadi bodhisattva di salah satunya. Nah, mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan tadi sudah saya katakan. Oke, saya lanjut ya.
melatih diri sampai batin menjadi sangat murni. Laksana tubuh Buddha seperti lapis lazuli atau Waidurya. Pelatihan diri semacam ini tidak memiliki hierarki yang dapat dibedakan. Hanya punya rasa tanggung jawab dan ingin melakukannya. Inilah para bodhisattva yang bekerja sama dengan bersatu hati, bergotong royong, menumbuhkan kemurnian di dalam diri. Ya. Jadi ini kayaknya udah mengerti lah ya, nggak usah dibedah-bedah lagi ya. Baik, Susiung, mungkin saya lanjut dulu ya, ini naskah sutra ya. Baik, juga bagaikan cermin terang yang jernih. Segala wujud dan rupa dipantulkan olehnya. Bodhisattva dengan tubuh murninya dapat menyaksikan segala sesuatu di dunia. Hanya dirinya sendiri, seorang diri yang memahami sepenuhnya akan apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Dikutip dari Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Nah, ini tadi Master banyak beda ya mengenai cermin ya. Nah, cermin itu ada kata Bro Master ya, harus sering ya kita bersihkan. Itu seperti membersihkan diri sendiri. Kita mencermin diri kita sendiri. Dan suka pakai telunjuk. Ya, itu atur orang ya. Jadi kita harus kasih contoh ya, baru bisa membersihkan noda batin dari kaca. Nah, tadi Master katakan kita melakukan. Nah, kita melihat di cerita baru tahu betapa bahagianya kita dalam sebagai bodhisattva. Tapi jangan melihat mencermin, nanti kita malah risau. Ya, seperti tadi saya katakan, diganggu kananku kita jadi risau. Ya, jadi kita harus dengan apa? Cinta kasih ya, bersumbangsi tanpa pamrih tadi tanda kutipnya ya. Nah, tadi mah cerita sebenarnya itu kalau menurut saya tarik itu Afrika ya, itu masa kasih contoh ya. Untuk kita ya. Nah, itu Timah ya sampai ke Afrika. Padahal tempat itu tempat lagi penyakit menular ya. Tapi di sana banyak orang-orang sangat menderita. Nah, gimana kita cabut penderitaannya? Sebenarnya itu hanya contoh ya, bagi kita sama. Kita bisa diamal ya, juga bisa mencabut penderitaan sesama. Nah, tapi hati-hati tadi saya katakan, mencabut penderitaan sesama, kita harus punya apa? Pola manajemennya. Jangan nanti kita lihat di kaca, bukan bahagia kita dapat nanti, malah kerisauan. Jadi itu harus ada ya manajemen ya, pola manajemen baru kita bisa timbul pola pengetahuan ya. Harus bisa timbul kebijaksanaan ya, sistemnya. Dikatakan tadi sama Master ya. Jadi dengan demikian kita melakukan baru bisa timbul sukacita. Nah, sesudah melakukan kita akan bahagia. Nah, itu akan timbul sukacita dalam Dharma. Nah, Dharma yang menakjubkan tadi ya, kata Master ya. Nah, sanalah kalau kita melakukan dengan bahagia. Nah, maka kita akan melihat sendiri ya. Nanti di kaca itu, pantulan kaca, cermin ya. Nah, kita akan yang tahu kenapa saya bahagia. Mungkin saya sharing singkat ya. Ya, saya pernah ya baksos ke Pekanbaru. Ya, itu waktu baksos Katarak ya. Baksos besar. Nah, saya singkat aja. Bla 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 bla. Waktu itu maka mau dibuka ya besoknya matanya 2 ya. Sudah dibuka matanya itu, coba selesai. Si kanan sesudah buka dia lihat kiri, lihat kanan. Ada dokter, ada suster, ada saya, ada istrinya, ada anaknya. Coba sensei, tebak. Dia cari siapa duluan? Ayo Senjagawi, kita kuis dulu ya nih ya. Tambahan kuis.
Nah, dia cari siapa coba? Ayo. Siapa dia cari? Dia Relawan. cari mana orang Buddha suci katanya. Buddha suci ya, mereka bilang suci agak ini. Nah, Relawan berarti ya. ya, saya yang dipeluk duluan Sun Suci. Waduh, itu coba Sun Suci rasakan bahagianya seperti apa. Dia katakan apa? Tanpa kalian, dia bilang, Buddha suci. Mungkin saya pikir saya akan sampai anicca ya. Tidak bisa melihat dunia ini. Itu loh Sun Suci. Nah, di sanalah itu tadi saya katakan cermin ya. Kalau saya melihat ke cermin, bukan saya loh, itu yang ngobatin dia. Tapi dia merasa Buddha suci. Ya, dia cari siapa. Oke, padahal saya relawan Medan. Ya, kemarin Jakarta ya dulu ya, Jakarta ke Pekanbaru ya, ke Baksos. Nah, itulah luar biasanya cermin ya. Ini benar-benar saya lihat hari ini apa Sanjang Kaiser punya itu benar-benar ini terjadi ya. Memang ada apa adanya ya. Saya alami sendiri dan banyak hal lagi ya. Nanti kalau saya cerita nanti oleh sesium kemarin udah banyak cerita buka-bukaan. Baik, Seci mulai dibantu ya. Kita apa? Next. Oke, sesium Ayung silakan. Ya, Ya, oke, kanan Susyong. Kanan Susyong. Kanan ya Susyong atas penjabarannya yang begitu padat, berisi, yang sangat Ini nggak baik merasa ya. bosan ya sesium ya? Ah, gimana Susyong? Bosan nggak ini? Oh Saya enggak cukup Susyong. panjang ini. Tapi kalau memang ada yang merasa bawaannya bosan ya jadi bosan Susyong. Tapi kalau kita Oke. bawaannya sukacita, ya ini kan satu Baik, satu baik. hal yang baik Susyong ya. Ya, baik. Ya. Silakan sesium Ya, kanan kita ya. lanjut di Intisari Sinvasyang Sutra Teratai episode 1710 ya. Intisari yang ketiga. Dharma ini sangat menakjubkan, menjadi jelas saat dipadukan dengan perumpamaan, menunjukkan penampakan tubuh murni dari bodhisattva, bagaikan cermin terang yang memantulkan objek. Sangat jelas sekali, pada dasarnya tiada noda dan kemelekatan, sebagaimana dimaksudkan dalam prosa, dikarenakan tubuhnya yang murni, dikarenakan memiliki batin dan pandangan yang murni, tiada yang tidak dipahami, bagaikan segala wujud dan rupa yang dipantulkan oleh cermin terang yang jernih. Mereka yang melakukan praktek bodhisattva dihormati oleh semua orang. Hanya diri sendiri yang bisa memahami, orang lain tidak akan bisa memahami. Bagaikan perasaan sukacita kita saat melakukan praktek pembinaan diri dan dharma dengan benar. Ketika kita melakukan sesuatu, setelah selesai melakukannya, hanya batin kita sendiri yang merasakan sukacita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil atau membagikan perasaan sukacita yang kita dapatkan. Namun orang bisa turut tersentuh dengan sukacita yang kita rasakan. Jadi, ini menunjukkan penampakan tubuh murni dari bodhisattva. Bodhisattva membina diri dengan jalan ini dan melakukan praktek pembinaan diri yang menyatu dengan prinsip kebenaran. Para praktisi menjalankan praktek pembinaan diri hingga mencapai batin yang murni, bagaikan cermin terang dan jernih yang memantul. Nah, ini Susyong tadi ya bilang cermin ya, ini cermin semua Susyong. Nah, ini Susyong tadi dengar Susyong cerita di Pekanbaru ya Susyong ya, yang dicari Susyong duluan ya, orang Cari Buddha saya suci sesium ya. cari Buddha suci katanya. Secara tak secara tak Cari Buddha langsung suci. Susyong ya. Nah itu jadi mungkin Susyong pada saat itu bisa betul-betul merasakan sukacita yang tak ada bendungannya ya Susyong ya. Datang gitu langsung merasakan sukacitanya. Nah itu jadi kalau memang kita ada praktek Dharma dan di jalan Dharma, begitu kita masuk ke dalam menyelam ke dalam dharma praktek dharma itu ya sukacita itu hanya diri sendiri ya Susyong yang bisa terima yang bisa rasakan ya
bukan orang lain gitu ya. Nah, jadi sukacita ini kita tak bisa bagi kepada orang, tapi kita bisa uh, memperlihatkan ya. Jadi orang bisa melihat apa yang kita rasakan, mereka bisa juga uh, apa ya, maksudnya bisa tersentuh ya gitu ya Susyong ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam misi amal ini ya, khususnya uh, Susyong Sucie semua yang menjalankan misi amal ini sebenarnya udah praktek yang sangat baik. Hanya mungkin perlu terus ditingkatkan lagi, lebih bisa mengikis semua kotoran ya. Jadi supaya batin itu betul-betul penuh kewaspadaan. Nah, di mana kebijaksanaan juga semakin tumbuh, semakin berkembang kan, yang mana membawa kualitas diri kita semua makin baik gitu. Ya, oke, next, Suci. Sesio, mungkin saya tambahkan Oh, sedikit. boleh, Sesio, ya. silakan Suci. Ini tadi kita katakan ya, Iya, cermin terang memantulkan objek sangat jelas sekali. Pada dasarnya tiada noda dan kemelekatan. Wah, ini cukup berat, Sesio. Kemelekatan. Nah, tadi saya dengar dari Sanjay Kaiser ya. Nah, tadi Mas katakan kita jangan melekat. ya. Kenapa? Nah, masyarakat kata tidak semua bisa kita bantu. Dunia ini sangat-sangat banyak penderitaan. Betul, Sesium? Iya, betul, Susyong. Tapi harus dengan bijaksana ya. Ya, jadi Dengan katakan manajemen yang pola baik ya. manajemen ya. Tadi ditekankan. Ya, itu di dalam jangkauan kita enggak? Oke, di dalam kemampuan kita enggak? Jangkauan itu bisa karena jarak, bisa ya Sesung ya. Bisa karena penyakitnya. Kalau dia udah stadium 4, udah divonis ABCD, bagaimana ini? Kita bukan medis. Medis aja tidak mampu. Betul ya? Kadang itu dipaksa-paksakan, hati-hati. Kita bijaksana. Ya, berarti jangan melekat ini. Nah, ini. Ini bukan baca lewat aja kita ya. Tapi kita harus hati-hati ya. Kalau mau cermin terang ya, memantulkan objek ya. Mau dia terang itu harus mau sangat jelas sekali. Nah, jangan ada noda dan melekat ya. Dan noda itu ya beda pendapat itu biasa ya. Ya, betul ya. Nah, kita bijaksana. Itu bagaimana? Bukan pakai paksaan ya. Itu sering juga terjadi Sesiung ya. Ini saya cerita sedikit ya. Ya, ini kita contoh di dulu ya saya Jakarta ya di HC A, ya kan? Dia dengar HC B ada training, ada aktivitas yang luar biasa. Dia bilang, kenapa saya tidak dapat info dan tidak ikut? Nah, kita kan di HC A ya, tapi di HC B ada kegiatan, dia komplain. Nah, itulah namanya noda batin. Ya, sesungguhnya. Melekat ya. Iya, betul, melekat ya. Semua Iya. mau ya, tapi kalau memang mau kita boleh ya ajukan ke HC kita. Ya, jadi bukan berarti komplain ke ini loh, ke cucangnya, ke huainya. Kenapa saya nggak dapat info, saya nggak dapat ikut. Padahal dia sendiri hati kita di HC A udah padat ya. Kenapa tidak sendiri ya bikin kegiatan serupa boleh kok. Ya itu ya. Jadi ini sama ya. Jadi kalau mau Iya. cermin kita terang memantulkan objek dan sangat jelas. Jangan ada noda batin dan melekat. Ini saya ulang-ulang nih Sesiung ini. Soalnya Sesiung Jangkauan suka saya ulang-ulang nih. Tapi Sesyong, kalau namanya noda bagi kita semua masih memiliki, paling tidak harus dikikis ya. Kalau Betul. total habis sepertinya butuh berkalpa-kalpa ya kehidupan Ya, lagi. ya. Buddha aja berkal-kal loh Iya, Sesiung. Nggak segampang itu loh Sesiung. Betul kan? Betul iya kan? betul. Nah, mana bisa terakhir sebagai A, sebagai B, sebagai C. Baru akhirnya lihat, oh bertapa aja bisa jadi Buddha. Lah,
Kan belum itu. Itu udah lama sekali. Ini yang terakhir, sudah betul kan? Ya, Betul. Sang Buddha masuk hutan 6 tahun jadi sempurna ya. Ya enak kali itu. Coba kita masuk hutan 6 tahun langsung kena malaria sesungguhnya. Jadi benar-benar ya, ini ajaran Master udah nggak salah. Sen sen sese katanya ya, selalu berjalan di jalan Bodhisattva. Kita disuruh lahir lagi sesungguhnya. Ya, Ya, ya Sesium, ya. kita Lahir udah lagi nggak di salah dunia berada karena di memang jalan harus Buddha itu. Dharma. Mau gimana lagi? Ya, itu kita nggak bisa apa shortcut, nggak bisa ini ya, apa namanya sogok ya sesungguhnya, nggak Iya, bisa ya. iya. Jadi memang harus jalani. Nah, tapi jalan dengan sukacita ya itu udah itu kitab di atas kepala tadi ya. Nah, Dharma itu di atas gaji jalan terus. Kita harus makin bijaksana ya belajar ya. Jadi memang tidak semua orang pasti apa namanya sempurna ya. Itu udah wajar ya. Bukan kurang ajar sesungguhnya. Itu wajar kalau menurut saya. Iya, Jadi Sesium. memang seorang belajar ya. Betul. Nah, ini kan oke, baik Sesium. Kita lanjut silakan. Iya, Sesium. Saya tambah satu dikit, Sesium. Tadi dalam misi amal tadi ada Sesium kan tadi cerita, dan memang ada sih kejadiannya Sesium. Kadang-kadang jam 10, jam 11, jam 1 tuh kita ditelepon sama Ganenhu ya Sesium ya. Nah, tapi Nah, seru kalau Sesium ya. Itu seru seru. ya. Kalau saya sih Sesium gini saya lihat ya. Di mana kita kan, saya sih baru beberapa kali ya di amal nih kan, tapi setelah jalan banyak yang bisa saya ambil positifnya Sesium. Misalnya kan gini, di setiap Ganenhu itu kan case jalannya kan beda-beda ya. Jadi perlunya di sini kebijaksanaan kita itu muncul ya, kita ada. Jadi kita bisa memberikan satu pandangan, satu penjelasan, satu keterangan kepada Ganenhu dengan baik. Jadi kita jangan sampai memberikan janji, memberikan hal-hal yang bersifat di luar dari SOP ketentuan kita. Nah, itu yang kadang kita jadi diteror. Tapi kalau kita bisa menjalankannya dengan baik, ya mudah-mudahan sih jam 10, jam 11 nggak diganggu kita. Iya, Ya, betul. Sebenarnya ya kembali itu tadi sih. kan ini Kembali ke saya diri kita tadi yang terus jalankan. tekankan ya dari Master ceramah Master itu dikatakan ya punya pola manajemen ya Iya, itu iya ya. betul Susun. Jadi bukan sebenarnya Master kalau apa ceramah itu saya ambil intinya sih Sesium. Saya lihat, oh ini kok kenapa disebut cermin terus, kenapa ini terus kan? Itu pasti ada kenapa. Saya renungkan Sesium. Ya memang saya bukan melamun ya Sesium ya, merenung dan melamun berbeda ya. Beda, beda. Melamun nanti kerasukan ya Sesium Jangkawi ya Iya. kalau melamun ya. Saya nggak mau melamun ya Sesium Jangkawi Jaya. Jadi nanti kerasukan repot Sesium. Jadi saya merenung ya gitu Sesium. Oke Sesium dilanjut. Oke, Susun lanjut ya. Intisari yang keempat ya. Dikarenakan bodhisattva yang menegakkan sutra seperti ini memiliki tubuh dan batin yang terang dan murni, makanya dapat menyaksikan segala fenomena di dunia. Hanya dengan melihat sendiri secara langsung baru dapat membedakan secara jelas. Sedangkan orang lain yang tidak menekuninya tidak akan mampu melihatnya. Sutra telah dibentangkan di jalan sejak awal. Kita telah menapakinya hingga saat ini. Pintu hati para bodhisattva telah terbuka. Saat kita melihat orang yang membutuhkan bantuan kita membantu mereka. Jika rumah seseorang kotor, kita akan membantu mereka membersihkannya. Jika seseorang tidak memiliki makanan untuk dimakan, kita akan membawakan makanan untuk mereka. Kita melayani mereka seperti raja melayani pertapa asita. Saat kita mempraktekkan Dharma dan bersumbangsi, marilah kita berdiskusi dan berbagi kesan batin kita, sehingga setiap orang yang memperoleh lebih banyak wawasan. Ya, nah jadi hanya dengan melihat diri sendiri secara langsung baru dapat membedakan secara jelas. Sedangkan orang yang tidak menekuninya tidak akan mampu melihatnya sesungguhnya. Jadi praktek Dharma kita ketika kita praktekkan dengan baik, maka kita dapat merasakan manfaatnya
Bagi yang tidak berpraktek, maka tidak dapat merasakan itu. Nah, kita juga sangat berkah ya Susyong ya, masih mengenal Buddha Dharma, di mana kita juga mengenal master ya, banyak bisa kita mendapatkan wawasan, pengetahuan, pandangan, dan apapun yang dari master diajarkan ke kita. Nah, Susyong, saya boleh nambah sedikit nih Susyong ya. Saya beberapa tahun ini kan ada baca ya ini suta-suta, tapi namanya manusia biasa Susyong ya. Habis baca lewat lupa semua Susyong. Tapi kadang-kadang kalau dengar master ceramah ya, kadang-kadang itu apa yang pernah dibaca muncul Susyong, muncul dia keluar. Nah itu manfaatnya juga kadang kita yang memiliki jodoh yang baik dengan Buddha Dharma ya. Jadi Susyong Sechie semua yang berada di jalan Bodhisattva, jalan yang mulia, jangan putus di tengah jalan. Jalan terus dengan semangat. Ya, Susyong Johar tuh selalu itu semangat terus Susyong ya. Penuh semangat terus, jangan jangan apa ya, jangan mundur gitu ya Ya, Susyong ya. jangan tiru saya Susyong, nanti repot Susyong. Jangan tiru Susyong ya. Ya, memang benar ya Susyong ya. Kita harus Iya, selalu menggenggam jalinan jodoh ya. iya Kalau jodoh betul. itu datang, kalau kita tidak genggam, nah nggak tahu itu jodoh kapan datang lagi. Iya. Nah, itu ya. Jadi Dharma Kita Dharma harus ini ya ya menggenggam ya, harus menggenggam digenggam ya. kesempatan ya, kesempatan jodoh. Nah, jika udah datang segera genggam. Ya, Iya, jangan satu ditunda lagi ya, saya tambah kalau itu ditunda. Dharma, Dharma kalau kita berbicara Dharma kita nggak jauh dari hal-hal yang bersifat baik ya, Susyong. Dharma ini dapat kita analogikan. Kalau saya selalu suka itu menganalogikannya begini, Susyong. Pertama dia terbuka, kedua dia tidak kotor, kedua dia tidak bocor, yang ketiga dia tidak kotor. Nah, yang dimaksudkan terbuka itu apa? Siapa saja bisa belajar, ya kan? Sama seperti kita yang di Suci ya, dari agama apa aja pun bisa masuk menjadi relawan. Nah, sambil kita bisa belajar Dharma, belajar mempraktekkan hal-hal yang baik itu ya, terutama misi-misi yang kita jalankan, ya kan? Nah, kedua kalau terbuka tadi semua bisa belajar. Nah, tidak bocor artinya apa? Nah, bagi kita yang ikut di Suci, master kita selalu mendengarkan ceramah master, kita banyak belajar teorinya gitu kan. Nah, kemudian master juga menekankan ke kita untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam Sutra Teratai itu ya. Nah, di situ kan kita habis belajar ya kita ada praktek, jadi tidak bocor gitu kan. Jadi ada yang kita praktekkan, jadi bisa kita dapatkan hasilnya dari teori, dari praktek, dan tidak kotor. Tidak kotor, nah ini semakin kita jauh kita belajar, semakin dalam kita belajar menggali pengetahuan hingga kebijaksanaan kita muncul, maka ego-ego kita itu akan bisa terkikis. Nah, salah satu wujudnya tadi tidak kotor ya. Setelah kita belajar, ya kita pun mungkin bisa melihat secara lebih luas, bukan hanya diri kita yang paling baik. Ya, kita bisa jadikan perbandingan Susyong Sechie ya. Misalnya, saya sendiri, saya katakan, tahun yang lalu dengan yang hari ini, saya udah bisa coba merenungi ke dalam sejauh mana perbedaan saya yang sekarang dengan saya yang 1 tahun lalu gitu, Susyong. Nah, jadi di sini kita semua bisa belajar. Bagi Susyong Sechie mungkin yang selama ini kalau misalnya ada kurang apa ya, kurang bisa melihat lebih ke dalam diri kita, coba kita buat perbandingan yang sekarang dengan yang lalu, yang 2 bulan, 3 bulan atau berapa bulan. Nah, satu lagi saya tambah misalnya ini, kita melihat diri kita memiliki satu batin yang seberapa baik batin kita yang sudah berjalan hingga saat ini. Nah, ini saya ada ambil beberapa poin, salah satu itu aloba, adosa, amoha. Ya, kita lihat tingkat keserakahan kita, kebencian kita, ketidaktahuan kita akan Dharma, udah seberapa besar ini?
ada nggak berkurang, ada nggak berkurang, ada nggak berkurang gitu kan. Nah kemudian kita lihat lagi dari sisi meta, cinta kasih, welas asih, sukacita, sama keseimbangan batin. Nah kita lihat itu, cinta kasih kita sudah tumbuh seberapa besar, ya. Kalau cinta kasih kita sudah bisa bertumbuh, Suseong Sece, saya yakin welas asih kita juga akan berkembang. Ya, welas asih kita kalau bisa berkembang, Seseong Secie yakin sekali sukacita kita, ya, kita lebih mudah berbahagia ketika melihat orang lain berbahagia. Jadi di sini bisa mengikis rasa iri hati kita dan lain-lain kita itu akan berkurang, ya, berkurang. Nah, bertahap masuk ke lanjut yang lebih jauh, lebih dalam, ya, keseimbangan batin kita juga akan bisa berkembang. Nah, itu semua dimulai dari mana? Dari cinta kasih. Kalau cinta kasih kita berkembang, yakin pelan-pelan akan berkembang. Nah, di sini kita terus belajar gitu ya. Nah, eh, itu Sosyong singkat. Oke, mungkin saya tambahkan Sosyong mau tambah sedikit ya, ya silakan. sebelum kita lanjut. Tadi Sesio ada katakan eh, kita membuat pembanding ya dengan dulu dengan sekarang. Sebenarnya yang saya tahu itu master setiap hari Sesium. Ya, itu saya dengar dari Ya, betul Sosyong. sepuh ya. Saya pun tiap pagi kok melakukan puja Ya, kan, Sosyong, saya kadang sepuh ya renung sepuh sebentar, renung sejenak, sepuh di Taiwan katakan harus master everyday ya, aktivitas dari pagi sampai ini kan malam kan. malam, ya, Malam dia ya. renungkan. Dia berbicara dengan si A, si B, si C, apa yang diucapkan, dia penana. Nah, itu di sana ada loh. Ada dia ada cerita itu ya. Memang masa pernah loh. Ada di satu hari dia ada salah ucap. Nah, master dengan belas asih dia juga minta maaf. Ya, itu luar biasa. Baik, selesai mungkin kita lanjut. Itu ada bagian kelima. Tolong next. Habis ya. Baik. Dan habis Baik kan itu, ya. ada yang Semua raise yang hand, udah Sosyong. dipinjam telinganya. Oke, silakan. Seci Vivilian udah reset capek ya Seci ya tadi udah lama. Maaf ya. Minta maaf dulu udah kelamaan dia reset. Oke, silakan. Selamat malam Seci Vivilian. Salam sehat silakan. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩 Johar dan Sunardi 师兄。Naskah Sutra, Kan Sosyong. ya. Naskah Sutra. Pada ketika itu, juga bagaikan cermin terang yang jernih, segala wujud dan rupa dipantulkan olehnya. Bodhisatwa dengan tubuh murninya dapat menyaksikan segala sesuatu di dunia. Hanya dirinya seorang diri yang memahami sepenuhnya akan apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Jadi dikatakan bahwa bodhisatwa dengan tubuh yang murni, mereka dapat melihat yang orang lain tidak dapat melihat. Dan dikarenakan memiliki batin dan pandangan yang murni, tiada yang tidak dipahami, bagaikan segala wujud dan rupa yang ditampilkan oleh cermin terang yang jernih. Dan dikarenakan bodhisatwa ini telah menegakkan sutra, sehingga juga memiliki tubuh dan batin yang terang dan murni, sehingga dapat menyaksikan segala fenomena di dunia. Dan juga dengan melihat sendiri secara langsung, baru dapatlah membedakan secara jelas. Sedangkan orang lain yang tidak menekuninya, tidak akan mampu melihatnya. Jadi dengan maksud bahwa dengan kita terjun ke masyarakat, kita akan bisa melihat dan merasakan penderitaan para makhluk, sehingga kita bisa membimbing mereka. Tetapi jika kita hanya mengerti teori dan tidak melakukan praktek nyata, semuanya itu kita tidak akan melihatnya dan bisa merasakan penderitaan para makhluk. Jadi di sini juga dikatakan bahwa kita hendaknya dalam melatih diri itu kita berusaha
agar kita bisa juga menuntung para makhluk, sehingga dengan demikian berarti kita juga telah mampu membalas budi luhur dari Buddha. Jadi kita harusnya ya dengan kita selalu menempatkan hati Buddha di dalam hati kita, sehingga kita bisa melihat semua kebajikan orang. Jadi dengan hati Buddha kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Kang En Sesiong Secie. Kangen ya, Vivi Liang yang sudah tiap hari tidak bosan-bosannya ya bantu kita bedah dan ingatkan kembali. Baik, Sensei, kita mulai kuis ya. Mohon dibantu, co-host. Baik, seperti biasa ya. Dalam menjawab kuisnya, ketik ya di chat room everyone ya. Tadi kalau absensi di sini kan ya, yang itu ya. Ada sesuatu haliman itu ya. Baik, tapi kalau untuk kuis di everyone, cara jawabnya saya ulang ya, atau ada yang baru ya. Contoh soal nomor 13. Nah, 13D, soal nomor 1, 1A, 1B, 1C gitu ya. Oke. Baik, kita mulai. Soal pertama, jangan takut Sensei ya. Yang menang saya nggak suruh sharing, jangan takut. Waktu saya juga udah mepet ya. Baik, nah ini ada hadiahnya nih. Hadiah dari pemenang kuis hari ini. Ya, bakso kesehatan Aceh. Ya, ini ada informasi hadiah souvenir. Bisa hubungi, catat ya Sensei itu. Di screenshot dulu itu. 0811 yang Tina Secia nanti bisa hubungi. Kalau untuk Medan bisa hubungi Lina Lumbini Secia. Nah itu di screenshot dulu ya. Oke, ini ada apa ini? Bansos kesehatan sosial apa ini ya? Maksudnya dana didonasikan oleh almarhum Kuncung Wei, sesungguhnya Rui Ing Secie ya. Oke. Ya. Ini ada hadiah ya hari ini ya. Baik, soal pertama. Teng, 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 teng. Oh, soal 13 ya langsungnya. Buddha sering berkata, titik-titik adalah tak terbayangkan dan tak terlukiskan. Apa itu? A. Kebahagiaan. B. Penderitaan. C. Prinsip kebenaran. D. Kebijaksanaan. E. Keyakinan. Apa itu? Ya, titik-titik adalah tak terbayangkan dan tak terlukiskan. Ayo. Waduh, ini banyak yang jawab 13B ya. Baik, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, baik. Kandan sesuai jaga Wijaya. Waduh, dia tepat ya saya bilang close langsung close. Apa jawabannya? Titik-titik adalah tak terbayangkan dan tak terlukiskan. Ya, prinsip kebenaran adalah tak terbayangkan dan tak terlukiskan. Kalau penderitaan adalah tak terbayangkan dan tak terlukis, mampus kita semua nanti ya. Itu penderita. Banyak jawab B nih saya lihat. Baik, next. Oke, nomor 14. Sesiong Ayong gimana? Saya lanjut atau gimana? Boleh, saya lanjut ya. Nah, silakan Sesiong. Satu orang satu aja ya. Iya. Siapa nama bodhisattva yang giat bersemangat? A. Manjuri. B. Satata Samita Byuta. C. Purna. D. Vaisya Guru. E. Maitreya. Nah, ayo Sesiong Secie. Kita hitung mundur ya. Ini kuisnya lumayan banyak ya Sesiong ya. 5, 4, 3, 2, close. Udah di close ya. Oke, udah close.
Nah, jawabannya adalah Satata Samita Byuta. Aduh, Sesiung Oh, kita harus banyak. tiru ini loh, Bodhisattva Satata Samita Byuka ya. Kita Iya, tiru semangat dia, susah Sesiung. susah panggil ya namanya Sesiung ya. Ya nggak apa-apa, memang mau semangat agak susah, Sesiung. Buat yang muda ya. Ya, kita tiru ya. Ini Satata Samitya Buka. Ya, Kita tiru bersemangat. semangat Oke. dari Bodhisattva ini. Baik, kita lanjut Oke, lanjut nomor Sesiung. 15. Ya. Apa yang dimaksud dengan 5 agregat? Asik A. nih. 5 tahap kehidupan manusia. B. 5 komponen yang membentuk tubuh dan batin manusia. C. 5 jenis perasaan yang dialami oleh setiap individu. D. 5 pikiran utama yang mengendalikan karma. E. 5 cara untuk Iya. mencapai pencerahan. 5, 4, Wah, 3, mantap nih. Benar 2, nih semua. 1. Close. Ya, Close. Benar pinter nih ini. semua. Wih, banyak kali yang jawab sejauh nomor 15 ini. Iya. Baik, jawabannya adalah... Saya 5 semangat dong, komponen yang Saya membentuk semangat. tubuh dan batin. 5 komponen. Ya, Nah, 5 banyak. agregat itu adalah 5 komponen yang membentuk tubuh dan batin manusia. Oke, lanjut, Sejong. Saya tuh, Oke. Sejong Quiz ya. nomor 16 ya. Ya, silakan. Oke. Apa yang menjadi penyebab batin kita menciptakan 3.000 dunia? Wah. Semangat Sesiung Sece. A. Keinginan dan rasa serakah yang ada dalam pikiran kita. B. Kondisi tubuh yang mengalami kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. C. Pengaruh dari karma masa lampau. D. Perasaan dan pikiran yang senantiasa berubah seiring waktu. E. Pengaruh dari dunia luar yang mempengaruhi perasaan kita. Hitung mundur ya. 5, 4. Wah, ini semua jawab D nih. 3, 2, 1. Close. Banyak yang jawab D nih ya. Ayo jawabannya. Wah, benar Susyong. Oke. Lanjut Kita kuis lanjut, nomor ke-17 Susyong. 17. Siapa yang menyatakan agar Cici hendaknya bisa membuka makjab sendiri? A. Pengurus wihara Shaolin Henan. Pengurus wihara Dharma India. Pengurus wihara China. D. Pengurus wihara Tibet. E. Pengurus wihara India. Banyak jawab. Ini Kita udah hitung pintar semua mundur. Susyong. 5, 4, 3, 2, 1. Plus. Jawabannya adalah Wah, hebat-hebat. pengurus wihara Shaolin Henan ya, Sesungguhnya. Kita dapat kungfunya, kungfu Shaolin ya. Kalau mau kungfu Ya, Shaolin lanjut. mau cari itu Tamo Tosu. Tamo Tosu ya. Oke, lanjut kuis ke-18 ya. Metode apa yang digunakan mazhab suci? A. Pernapasan. B. Teknik doa. C. Meditasi. D. Pelatihan diri. E. Perdana. Ayo Susyung Suci. Saya hitung mundur ya Susyung Suci ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Wah, ini benar semua ini. D semua. Iya, benar sekali. Kanan Susyung Suci semua. Ada Berarti lagi kuisnya lanjut. Shaolin bukan suruh kita latih pernapasan. Bukan gitu ya, Pelatihan Susyong? diri Susyong. Beda, Master beda. suruh lang turun ke keramaian. Oh Melatih iya, diri. iya, iya, iya. Bukan penapasan. Itu biasa Shaolin kan kungfu penapasan. Apa? Tai Chi ya, Susyong ya? Tai Chi. Palun Gong Oke, kita Susyong. lanjut ya. Palun Gong. Nomor 19.
Titik-titik artinya menahankan akumulasi dari penderitaan. A. Cinta kasih. B. Saha. C. Kebijaksanaan. D. Dharma. E. Welas asih. Baik, kita hitung mundur. 5, Oh, ini beragam nih. Ada A, ada B, ada C. 4. Nah, ini jawabnya ngaco semua nih. 3. Enggak sama semua nih. 2, 1. Titik-titik artinya apa? Ayo close. Belakang Zoom, benar close, nih. close, Close. close. Jawabannya adalah Oke, jawabannya Saha. adalah saha. Oke, baik. Saha artinya menahankan akumulasi dari penderitaan. Oke, baik. Lanjut, Sesium. Quiz 20. 12 nidana dimulai dari titik-titik A. Kesadaran. B. Kelahiran. C. Perasaan. D. Sentuhan. E. Kebodohan batin. Ayo, Susyong Secie. Wah, ada nampak muncul 20E. Ayo, Susyong Secie. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Susyong Secie. Nah, jawabannya adalah kebodohan batin ya. Delusi ya, kekotoran. Susyong Secie. Oke, Yuk lanjut. lanjut. 21. Waduh, ini 21 nih nonton ini kita ya. Titik-titik adalah paling awal mendengarkan ajaran dari 4 kebenaran mulia. Para sarwaka, para Buddha, para Bodhisattva, para Brahmana, para pratekyah Buddha. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Semangat, Sensei. Ayo, close. Ini beragam nih jawabannya. Ada A, C, ada E. Tukang Oke, close. close. Jawabannya Nanti ya. Ayo, Paraswaka. mana nih yang tukang close? Oke, jawabannya adalah para Srawaka adalah paling awal mendengarkan ajaran dari 4 kebenaran mulia. Ini saya ulang ya, biar kita tahu artinya ya. Kita semua saling belajar. Baik, lanjut. 22. Oke. Apa nama kitab yang menceritakan kisah Sang Buddha di kehidupan lampau beliau? Wah, ini harusnya udah bisa semua ini. A. Kitab Jataka. B. Sutra Awatamsaka. C. Sutra Agama. D. Kitab Tripitaka. E. Sutra Hati. Ayo, Susyong Secie. Saya hitung mundur ya, Susyong ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah kitab Jataka. Wah, hebat, Susyong Secie. Pada benar semua jawabannya. Oke, next. Quiz lanjut. Oke. Masih ada ya? Ya, apa yang digambarkan dengan istilah Mahadrarani? A. Sebuah objek fisik yang membawa kebahagiaan. B. Kemampuan untuk menyerap dan menegakkan segala dharma dan kebajikan. C. Hanya praktik kebajikan fisik. D. Proses meditasi mendalam. E. Pemisahan antara dunia dan dharma. Oke, kita hitung dulu. 5, 4, 3, 2, 1, close. Oke, jawabannya adalah Benar semua. E. Untuk Mahadrarani adalah kemampuan untuk menyerap dan menegakkan segala dharma dan kebajikan. Oke. Lanjut. 24. Oh, masih ada ya, Susyong ya? Banyak kuisnya ya. Oke.
12 soal. Apa? Oh ya, kanan Sesyong. Apa yang diperlukan untuk memasuki pintu Dharma dari Mahadarani? A. Keberanian dan kekuatan fisik. B. Pemahaman dasar yang minimal. C. Keinginan untuk melayani diri sendiri. D. Cinta kasih dan tekad untuk kebajikan. E. Pemisahan diri dari dunia luar. Wah, ini mau ke planet luar nih, Susyong. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Oke, semua menjawab D ya, cinta kasih dan tekad untuk kebajikan. Ayo jawabannya kita lihat benar ya. Kanan ya, yang suci semua ya, jawabnya benar. Oke, next. Oke, Oh, habis baik. ya, Susyong. Ya, Habis lanjut, ya. Susyong. Baik. Ya. Tadi saya ada lihat Sece dari Pluit Indah, namanya Sece Cendana. Maaf kalau salah. Sesyong. Apa Sesyong? Sebentar Sesyong. Tadi dia udah capek, dia lower hand tadi. Jadi Cendana bukan Sece Sesyong Cendana. siapa? Sesyong Cendana. Oh Sesyong, maaf ya. Tadi saya udah maaf dulu loh Sesyong loh. Saya udah tebak-tebak takut It's okay, salah it's gitu. okay, it's okay. Oke, silakan Sesyong Cendana. Apa mau berbagi untuk kita? Masih ada di sini. Ya kanan Sesyong Oh, Johar kanan kanan Sesyong Cendana, maaf ya. Salah pakai apa? Judul depannya. Oh Silakan Sesyong. Salam sehat. iya. Ya. Salam sehat Sesyong Johar. Ya. Ya jadi kalau bicara mengenai cinta kasih, ya itu harus didahului ya oleh karuna gitu, rasa kasihan. Jadi saya teringat oleh cerita Master ya, sebelum beliau bertekad untuk mendirikan Ceci kan kalau nggak salah beliau melihat bercak darah ya, ada seorang wanita turun gunung, terus kasihan gitu. Dengan ya perasaan kasihan itulah kemudian Master bertekad ya untuk mengembangkan cinta kasih dan mendirikan Ceci ya supaya lebih banyak umat manusia yang terselamatkan gitu. Jadi kalau di dalam itu Geria Cise ya, di Yayasan Buddha Ceci kan kita bisa lihat ya di samping ada seekor sapi ya. Seekor sapi itu mengingatkan kita ya bahwa kita harus loh ini bergiat gitu seperti sapi ya yang dapat mengeluh gitu ya, makan juga sederhana tetapi bekerja keras gitu dan bisa bermanfaat untuk orang ya, mengingatkan kita ya. Dan kedua juga saya ingat juga melihat seekor sapi, teringat oleh sabda Sang Buddha ya bahwa ya orang yang tidak mau belajar seperti seekor sapi, dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah gitu, tidak berkembang, sorry. Jadi ya ini penting ya. Ya jangan kita pikir untuk belajar Dhamma ini berulang-ulang membosankan, terus ya tidak menarik. Ya seperti kata Sesyong Hole bahwa kita juga butuh ya tiap hari makan nasi gitu. Demikian juga tiap hari kita harus mengulang-ulang Dhamma, timbul rasa sukacita gitu. Sehingga ya tidak ada waktu yang sia-sia. Jadi memang penting itu. Ya, karena ya Sesyong Johar karena Ya, Sesyong Cendana udah berbagi ya. Singkat, tepat, ringkas. Intinya sangat luar biasa. Baik, Anda sudah mampir ya. Biasanya orang takut. Nah, ini 13 sampai 24 jangan takut ya. Saya tidak akan panggil untuk sharing Sesyong. Ya, Tapi kalau ada yang mau sharing, sama silakan lah ya, Sunadi Susyong ya. yang ini jangan takut nggak dapat giliran kalau sendiri nggak mau sharing. Ya, itu ya. Kalau sendiri mau sharing, saya yakin dan percaya Suci akan dapat manfaatnya. Ya. Kalau diam aja nggak maju-maju loh. Betul kan? Mundur terus maju di tempat ya. Wah, Baik. ini penting Susyong, tinggi silakan. tiga Mungkin pemenangnya, Susyong Susyong. baca-baca boleh pemenangnya? Oke, Susyong. Selamat ya kepada Susyong Sece sekalian ya. Nah, pemenang yang ke-13, Erli Sece, Banda Aceh. 14, tidak ada pemenang. 15, Yeni Lau Sece, Jambi.
16 Mary Sejie, Tebing Tinggi, 17 Bunbeng Sesiong, Medan, 18 Stella Sejie, Utara 2, 19 Choa Maria Sejie, Jambi, 20 Li Kimbi Sesiong, CBD, 21 Along Sesiong, Medan, 22 Jasman Sesiong, Tebing Tinggi, 23 Yanti Chen Sejie, Medan, 24 Yongchin Sesiong, Tebing Tinggi. Wah, Nah, ini menyambut tadi dikuasai Sesiong. tebing tinggi nih Iya, Sesiongnya. ada 3 situ Sesiong. Dikuasai tebing Kangen ya. tinggi Iya. daerah kita Sesiong. Ini kita nggak Iya. KKN oh, jangan pikir Oh nanti enggak, KKN nggak pula boleh ya. KKN Sesiong. Gara-gara Kalau Sesiong KKN nanti Johar, kita, ya ya. saya Sesiong mau Oke, nambah sedikit Sesiong. Tadi saya dari Sesiong Cendana silakan ada silakan. Sesiong. ada sharing tadi ya. Nah, Sesiong tadi ada sharing tentang kebosanan. Kalau saya ngatain, memang kita melakukan apa-apa itu pasti selalu akan bertemu dengan bosan Sesiong ya. Tetap akan bertemu dengan kata bosan. Kita berbuat apapun akan timbul kebosanan. Nah, justru dalam menapaki jalan keluhuran ini, memahami prinsip-prinsip kebenaran, memang harus kita lawan ini kebosanan ini, sehingga menjadi satu habit yang positif. Ya kan, Sesiong ya? Jadi kalau, wah ini udah banyak yang izin tak sharing, Sesiong. Sensei, tadi saya udah katakan ya, saya tidak akan panggil pemenang untuk sharing, jangan takut, yang Mau ketik-ketik sharing di chat silakan langsung lagi. naik ya. Oke, Sesiong, ada mau tambah apa, Sesiong? Wah, ini izin Oh, ini ada mau sharing, ini sharing. keren Sesiong, ini Ya, siapa ini? silakan. Medan Semara, Alung Sesiong PTS, Chen. Along Sesiong dan Cencen ya. Silakan, Sesiong. Wah, ini saya ingin lihat kalau boleh bukanya nih sama-sama Medan sama Petisa ya. Iya, iya. Silakan Sesiong. Oh, ini Selamat salam malam. Sesiong. Karena Sesiong, salam sehat dari Johar ya. Pernah kita ketemu Sesiong? Nah, pernah lah Sesiong di pelatihan Sesiong. Pelatihan apa Sesiong? Pelatihan apa ya? Pelatihan amal ya, misi amal ya. Oh, bukan bela diri ya? Bukan Sesiong. Oh, bukan. Silakan Sesiong. Senang lah Sesiong bisa Ya. ini. Silakan. Apa yang mau di-sharing? Atau kanan aja juga boleh. Silakan. Yang penting berani udah tampil. Sangren Kaiser kan Johar Sesiong kan Sunari Sesiong. Saya Kanan-kanan. berbagi kesan batin ya. Tadi Boleh. Silakan Sesiong. Senang sekali. ada cerita yang mengenai ini, raja yang bersedia melakukan apapun untuk mencari jalan kebenaran ya. Ini saya tadi kata-kata itu sekilas saya renungkan ya. Raja saja begitu bersungguh hati ya untuk mengorbankan harga diri ya. Seorang raja kan mempunyai suatu kekuasaan yang sangat luar biasa, dan beliau juga bersedia disuruh jadi tempat duduk, oke. Disuruh jadi tempat tidur, oke. Nah, di sini saya merefleksi diri ya, betapa bersyukurnya ya, betapa kangen diri saya bisa mempelajari jalan kebenaran yang sekarang lagi saya pelajari. Jadi saya mempunyai ini ya, satu rasa syukur ya kangen, bahwasanya raja saja pun mau mengorbankan apapun. Apalagi saya ya, saya manusia awam. Harusnya saya juga harus lebih bersungguh hati seperti keinginan raja ini. Dan raja ini juga sangat luar biasa ya. Beliau memikirkan ketidakkekalan ya. Entah kekayaan dan tahtanya yang meninggalkan dia dulu, atau dia yang ditinggalkan dulu oleh tahta dan ini ya kekayaan, karena kan tidak selamanya raja itu terus menjadi raja ini ya sepanjang masa ya. Jadi dari sana saya belajar raja yang mempunyai satu ini ya, satu kekuasaan yang sangat besar dan berkah yang sangat luar biasa pun mengejar ini ya, mengejar prinsip kebenaran. Apalagi saya gitu. Jadi ini merupakan refleksi ya, supaya saya juga harus menggenggam waktu dan bersungguh hati untuk
belajar ya dan menjalankan jalan kebenaran ini dengan cincin ya, dengan sesungguh hati. Nah, dan ini merupakan jalan yang memang tidak mudah, tapi kalau memang kita mau dengan kesungguhan hati, harusnya kita bisa menjalankan ini dengan baik. Demikian kesan batin yang ingin saya sharingkan. Kan Eun. Oke, baik. Sesiung. Selamat malam. Kanan ya. Ya memang kita tahu ya semua tadi Mas juga katakan tidak gampang. Ya. Tapi kita kalau jalanin dengan sukacita, Sesiung. Kalau tadi saya kutip dari Master ya. Kita jalani dengan sukacita, maka semuanya akan menjadi mudah. Itu sih saya belajar itu. Dan masa ada tekankan ya, tadi saya dengar masa tekankan lakukan saja jika itu benar. Kalau saya tadi ya yang saya dengar dari ceramah Mas hari ini, jadi just do it ya. Jadi naik ya, sepatu naik ya Sesiung ya. Just do it ya. Ya, lakukan aja ya. Lakukan saja. Tapi ini terakhir ada satu, lakukan Wah, ini saja dengan bijaksana. Ya, ya. Sesiung ini Secelinde Pokoknya angkat silakan tangan nanti nih. tiap saya jadi moderator dia agak ke bagian maaf Secelinda, silakan jadi lower hand ya lo. Silakan Sece. Salam sehat Sece. Ya, salam sehat juga, Johar Sesiong. Malam Johar Sesiong. Malam juga Sunardi Sesiong. Ya, malam Sece. 感恩上人开始. Malam semua Sesiong Seci. Ini udah tinggal 2 menit ya, saya singkat sharing aja ya. Saya juga menggenggam waktu ya, untuk bisa sharing sedikit. Hari ini tentang bagikan cermin terang yang jernih dapat memantulkan segala rupa. Sebenarnya ini hari ini yang saya menarik itu adalah bagaimana kita mewujudkan perasaan sukacita kita saat melakukan praktek pembinaan diri dengan dan dharma dengan baik. Jadi memang kita sangat membutuhkan waktu untuk belajar ya. Sangat ya, sangat bersyukur bisa belajar dharma dengan menggunakan air dharma lah. Baru dapat kita memberi manfaat untuk bisa membersihkan noda batin kita ya, dan juga kita bisa lebih untuk bisa lebih melihat ya, kita bisa mendengar apa yang kita lihat dengan apa yang kita dengar ya. Tentu kita selalu ya untuk merenungkan setiap di mana kita berada ya. Tempat praktek pembinaan diri itu berada di mana-mana ya. Di mana kita ketemu sesuatu ya. Semua orang memiliki ladang batin yang berbeda, baik yang kita yang tak kenal atau yang kita kenal ya. Jadi selalu kita melihatnya itu harus dengan merasa dengan sukacita ya, perasaan sukacita. Kadang dengan dengan kita merasa bersukacita ketika kita ketemu baik itu situasi yang bagaimana ya, kita bisa untuk memberikan suatu makna yang kita belajar dari ajaran Buddha ya. Kita belajar bersyukur, kangen ya, kita menghargai satu sama yang lain karena kita semuanya memiliki banyak perbedaan dari lingkungan ya, banyak yang mendapat perbedaan. Jadi kita bisa selalu kangen cuncong ya, selalu belajar dari inti-inti makna dari prinsip kebenaran. Ini waktunya udah lewat ya.
感恩呀semua师兄师姐。 Karena ya, Sisi Linda sudah mampir, ya, jadi udah menambahkan ya. Sebenarnya sama ya, seperti tadi Sisi juga katakan ya, bahwa tidak gampang. Ya, memang ya. Jadi kita sukacita juga nggak gampang, Sisi. Tapi ya jalankan ya, just do it. Nah, ingat, mungkin ya bawa happy aja. Ya, mungkin kalau prinsip saya, mai ane kepo ya. Jadi kita kerjakan kerjaan kita saja dan jangan campurin kerjaan orang lain. Maka semuanya akan nyaman. Itu biasanya saya seperti itu ya. Jadi itu yang cara saya. Jadi saya tetap nyaman, tetap sukacita. Baik, kan ya, semua hari ini udah ikut disiplinnya walaupun sekitar 60-an ya hari ini, tapi cukup bahagia, banyak yang mau sharing, banyak yang mau berbagi, banyak ikut kuis. Ya, oke. Ya, oke. Baik, kita tutup sesi Sunadi. Ya, Sosiong silakan. Baik, sesi yuk. Silakan, host. Mungkin ada ini Tongsie udah mau ini. Kosakata nggak, Sosiong? Kosakata ada. Bentar. Ya, ada ya. Silakan. 感恩师共 Oke, 圣人开示，感恩师故事佛，金寺妙莲华新法相与会Kosakata Shin Fasyam Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma Episode 1710 Bagaikan cermin terang yang jernih dapat memantulkan segala rupa pada tanggal 16 Februari 2025 Hua Yan Qing 夏时停待清晨节身为床坐遍3000感恩师共圣人开示，感恩师故事佛，金寺妙莲华新法相与会Kosakata Shin Fasyam Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma Episode 1710 Bagaikan cermin terang yang jernih dapat memantulkan segala rupa pada tanggal 16 Februari 2025 Hua Yan Qing 夏时停待清晨节身为床坐遍3000若不传法度众生毕竟无能报恩者 Sutra Avatamsaka sekalipun kita menempatkan Buddha di puncak kepala selama kalpa sebanyak butiran debu bahkan menjadikan tubuh kita sebagai alas tidur atau alas duduk yang membentang pada 3000 dunia bagi Buddha. Apabila kita tidak menyebarkan Dharma untuk menuntun para makhluk, pada dasarnya adalah tidak mampu untuk membalas budi luhur dari Buddha. Pan Kai membuka dengan tangan. An yang Chongxin, pusat aktivitas lansia. Picing pada dasarnya, biar bagaimanapun. Qiang Tao, tersedak. Li Li Fen Mi, jelas dan terstruktur. Sesiang, bentuk rupa penampilan tubuh materi. 感恩师父师婆，晚上好。 Oke, Kan-en, Tongsie ya, udah bantu bacakan kosakata. Baik, Sensei, kita tutup ya. Oke, baik. Saja, Qing Qili, Qing He Zhang, Xiang Ho, Pu Sa Xin, San Ren Xin, San Wen Xin Li, Yi Wen Xin, Zai Wen Xin, Sang Wen Xin. Kan-en, Sensei semua ya, hari ini udah bersama kita ya 60 orang ya. Kan-en, Sensei yang tadi udah sharing, Kanan Sosiong. Kan-en, Sensei Meiling dan Herianto ya nih
Iya, kangen ya Sesiung Seje semua. Kangen ya Sesiung Johar. Kangen ya Sesiung ya udah berbagi dharma sama kita. Kangen ya untuk tim Simpasiang Sesiung. Ini tadi Begitu. udah lewat kan, ini boleh nih. Saya cari Sesiung Lim Tek Kong dulu tadi, kelihatan dia tadi. Ada tadi kan Sesiung Kita ada. pacik saya ini tadi. Ada Sesiung Lim Tek Kong masih ada ini. Kangen Johar Sesiung. Ah, muncul dong. Wah, Sesiung. apa kabar Sesiung? Omigopo bae Sesiung. Ah, Baik, bentar lagi mau anak. jumpa Sehat di keluarga, Jakarta itu sehat ya? Sesiung ya. Ya, Cucunya sehat nggak nih cucunya nih? Aku tanya cucunya dulu. sehat Sesiung. Semua mantap Sesiung. Sesiung nanti tanggal 22 ada jadi moderator di moderator. Jadi apa? Mentor Mentor Sesiung. ada ya? Ya kangen Saya ada Sesiung. di Jakarta dan besok kita ketemu ya. Udah lama kangen sama Sesiung. Iya Lupa kangen saya, jangan lupa Jaga Wijaya. Kita ketemu di Ceci Hospital. Kalau Ceci Wijaya saya lebih suka ketemu di Ceci Hospital. ada apa-apa nih. Nah, itu lantai berapa itu ya kamar mainnya Sesiung? Ya masih basement lah. Mau ngajak nguji nyali nih. Ah, Mau kau nih. nggak apa-apa loh Sesiung. Tu Chongsen kata master kan. Mau kau nih. Ya semua loh. Tu Chongsen itu kan semua. Yang kelihatan tidak kelihatan ya kasih dharma. Waduh, dia mau ajarin jurus uka-uka nih. Halo kasih dharma Sesiung. Nggak apa-apa. Dharma untuk makhluk itu ya, Chongsen ya. Ini nanti hostnya yang ini nanti langsung N ini pula ya marah kita ya. Kita masih ngobrol di sini. Jangan, ini direkam di YouTube. Jangan. Hati-hati ini. Canda nih. Siapa yang pegang host ini? Ini nanti dia langsung close pula ini Zoom-nya. Siapa Sejak sih? Haliman, nggak apa-apa. Haliman. Sejak Haliman aman. Halo Sejak Haliman, apa kabar? Baik. Berangkat ya, 21 ya. Check-in Pasti. jam berapa? Nah, aku Check-in lihat tanggal Sesiung 21 itu jam berapa, namanya Siong? ada tuh. Pesawat jam 1. Oh, yang satu ya. Wah, ketemu kita Citylink ya. Wah, Iya betul Sesiung. Wah, satu pesawat Sesiung. Kanan ya. wah, jam 3 udah Nah, jam 5 ini sore aku udah lagi sampai. teng orang Binjai, soalnya tahu Binjai enak Sesiung. Ah. Wah, jam 5 sore bisa ketemu nggak ya jam 5 sore Ya, ya? di apa tuh? Ya tergantung yang jemput. Baik. Baik ya, sensitif semua jangan terlalu lama nanti terganggu ya Zoom-nya nanti Simpasian. Kanan semuanya sampai jumpa. Salam sehat selalu, tetap semangat dan penuh sukacita, jangan penuh kerisauan ya. Baik, tetap semangat Ciayu semua sampai jumpa ya. Kanan.自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，刺激世界，一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，
四季时间一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中带却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满